assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul yang kita beri tajuk Wedang Kopi, ngawe kadang ngobrol ke bab pemilu. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beliau Bapak Toto Singgih, Sarjana Ekonomi. Beliau ini adalah sekretaris baru di KPU Kabupaten Gunung Kidul yang menggantikan Bapak Budi Hartono yang dulu sempat juga mengisi podcast perdananya di KPU Kabupaten Gunung Kidul. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Toto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita santai saja ya Bapak? Ya. Sambil wedang kopi. Oh iya. Ini saya mau menceritakan sedikit kenapa kita masih menggunakan background ini ya Bapak. Jadi ini adalah background pada pemilihan serentak di tahun 2020, tepatnya tanggal 9 Desember. Ini adalah maskot dari KPU Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa kita memilih ini? Ini namanya Si Gunung. Jadi Si Gunung ini karena letak geografis di Gunung Kidul ini kan pegunungan ya Bapak. Jadinya kita menggunakan maskot ini begitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan Bapak Toto. Jadi kita pengen tahu nih Pak, Bapak sejak kapan mengemban tugas di KPU Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi sekretaris begitu? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya pertama dilantik itu tanggal 5 Januari, tapi tepatnya begitu masuk ke KPU Gunung Kidul itu tanggal 7. Pas hari Jumat kalau nggak salah, kalau nggak keliru waktu itu. Jadi baru beberapa bulan lah. Baru beberapa bulan. Jadi buat kadang pemilih yang belum tahu, Bapak Toto ini kan dulu dinasnya di KPU RI di pusat ya. Tentunya saya juga penasaran nih Bapak. Apa sih yang menyebabkan Bapak akhirnya mantep, akhirnya yakin untuk bisa mengemban tugas mau di sini gitu. Padahal kan di sini jauh sekali dari ibu kota, kemudian Bapak juga jauh jauh dari keluarga, seperti itu Pak. Oke. Sebetulnya saya jadi sekretaris KPU Gunung Kidul ini kan melalui asesmen ya, melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU RI. Itu yang dilakukan KPU RI. Kebetulan saya saya pilih di KPU Gunung Kidul sekretaris kosong. Jadi bukan serta-merta saya ditempatkan di KPU Gunung Kidul, tapi ada proses yang cukup panjang mulai dari pendaftaran, lalu ada juga kita seleksi administrasi sampai seleksi wawancara, sehingga keluarlah ranking untuk calon sekretaris KPU Gunung Kidul. Nah itu pada prinsipnya sih sebetulnya PNS tetap bersedia ditempatkan di mana saja. Memang tadi seperti disampaikan Mbak Nadia, keluarga di sana di Jakarta gitu ya. Sementara saya tugas di KPU Gunung Kidul. Ini sebetulnya saya sendiri sudah komitmen dengan pimpinan waktu itu bahwa kita akan bawa keluarga ke Gunung Kidul. Nanti pada saat setelah anak-anak ini selesai sekolah, kita bawa semua ke sini. Gitu Mbak Nadia. Berarti tidak ada perasaan menyesal jauh dari hiruk pikuknya ibu kota di sini di daerah, di kabupaten gitu Pak. Sangat menyesal, betul. Saya sangat menyesal sekali di KPU Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa nggak dari dulu gitu loh. Gitu loh. Kenapa baru sekarang? Ternyata kan memang saya belum pernah ke kabupaten, penempatan di kabupaten. Membantu provinsi, kabupaten. Tapi ternyata kan teman-teman di KPU Gunung Kidul ini lebih hangat responnya, lebih kekeluargaan, lebih menerima saya. Saya seperti bukan pendatang baru gitu, tapi saya seperti keluarga pulang ke rumah. Gitu. Seperti itu yang saya rasakan di KPU Gunung Kidul. Oke. Kita mau ngetes sedikit nih karena Bapak bilang di KPU Gunung Kidul ini adalah seperti keluarga, seperti pulang ke rumah, nyaman begitu ya Bapak. Jadi selama 3 bulan ini Bapak di Gunung Kidul, saya ingin tanya 3 makanan khasnya Gunung Kidul itu apa ya Bapak? Kalau memang Bapak ini katanya nyaman sekali di Gunung Kidul.
Iya, terlalu sedikit kalau 3 kalau menurut saya. Iya. 5 Karena kan, Pak, 5. karena kan memang Gunung Kidul ini unik dengan apa namanya makanannya, termasuk kayak pertama saya injakan ke Gunung Kidul itu yang saya makan waktu di Tahura itu. Ya. Itu adalah belalang gorengnya. Itu pertama kali. Lalu begitu di Gunung Kidul saya makan tiwulnya, gatotnya juga sempat. Tapi yang lebih saya merasa pulang itu sambal hijau dan nasi merah. Nah itu keren gitu loh menurut saya. Di lain makan-makanan ya, seperti mie dan minum teh pocinya dengan gula batunya itu unik buat saya. Dan itu rasa baru di lidah. Banyak lagi sebetulnya yang sudah saya rasakan di kuliner di Gunung Kidul. Cocok aja tapi ya Pak lidahnya dengan lidah Gunung Kidul. Kayaknya sih pas gitu loh. Kayaknya pas karena kita kebetulan saya ini turunan Jawa juga Mbak. Gitu. Oh, jadi asli Jawa atau bagaimana Bapak? Turunan Jawa, tapi saya lahir besar di Jakarta. Nah, jadi sudah terbiasa dengan makanan-makanan Jawa yang sedikit lebih manis gitu kan. Jadi penyesuaiannya lebih mudah di Gunung Kidul ini untuk kuliner ya. Itu aja paling Mbak. Oke, kita balik lagi di Jakarta karena Bapak kan dinas di KPU RI, di KPU Pusat itu kan sudah lama ya Bapak? Alhamdulillah dari 2000 ya. CPNS-nya 2000. Oh. Tapi masuk ke KPU-nya di 99. Nah, tentunya banyak sekali perbedaan di KPU Pusat dengan di KPU daerah, di KPU Kabupaten Gunung Kidul ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana terobosan Bapak atau ide Bapak untuk memajukan KPU Gunung Kidul ini, Bapak? Oke, begini Mbak Nadia. Karena kan kabupaten kota ini ujung tombak ya, ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu di baik itu pilkada maupun pemilu gitu. Nah ini saya berpikir gini, waktu pertama saya injakan kaki di KPU Gunung Kidul pertama kali, saya minta dikumpulkan itu tenaga non PNS. Waktu itu saya masih ingat sekali dan saya berharap seluruh non PNS ini bisa melanjutkan ke jenjang S1 sarjana. Jadi harapan saya sebetulnya ke depan itu Gunung Kidul sudah tidak punya lagi baik itu PNS maupun non PNS yang tidak S1, semua minimal S1. Nah itu harapan saya seperti itu. Makanya kemarin teman-teman non PNS kita kejar, ayo kita sama-sama berjuang. Enggak hanya kita teman-teman KPU Gunung Kidul ini sudah punya skill yang bagus, gitu loh. Sudah punya pengalaman yang bagus. Cuman untuk pendidikannya ini perlu didukung juga, gitu. Jadi perlu pendidikan formal yang bagus karena di luar sana nanti kedepannya pun pertarungan nggak semakin mudah tapi semakin sulit baik syarat administratif maupun dari skillnya. Jadi itu yang mau saya lakukan. Teman-teman non PNS harus S1. Kita mulai berangkat dari sekarang dan harus berani. Lalu teman-teman PNS yang ada di Gunung Kidul itu saya berharap semua meningkatkan kompetensinya baik itu secara teknis maupun saya berharap juga ini teman-teman PNS punya sertifikasi baik itu PBJ baik itu bendahara jadi kita memang ahli secara teknis jadi nggak hanya sekedar datang ke kantor kerja menunaikan menggugurkan kewajiban hadir absen lalu pulang juga absen enggak. Kalau hanya sekedar kerja mungkin enggak akan kita ini di KPU Gunung Kidul. Jadi kita memang betul-betul harus punya prestasi, inovasi. Pada prinsipnya sih teman-teman KPU Gunung Kidul sudah bagus kinerjanya. Hanya perlu sentuhan-sentuhan sedikit, perlunya koordinasi, perlunya kerapihan. Termasuk dalam hal rancangan-rancangan penyusunan itu udah cukup hebat lah.
Seperti itu Mbak Nadia. Luar biasa sekali ya inovasi dari Bapak ini. Saya doakan semoga segera terwujud. Amin, amin, Dan insya Allah amin. Ini saya juga ingin bertanya Pak. Sebentar lagi kan kita pemilu 2024 sudah di launchingkan ya Pak, tanggalnya tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebelum kita memasuki tahapan ini, apakah sudah ada hal-hal atau kesibukan yang dilakukan di kantor ini Bapak? KPU Gunung Kidul pertama kita sudah membuat rancangan anggaran yang sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah. Itu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan usulan anggaran untuk pilkada kita di-approve oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Itu yang penting karena pilkada perlu support dari Pemda. Lalu yang kedua kita juga sudah lakukan PPDB kemarin. Nah itu bisa dicek oleh masyarakat KPU Kabupaten Gunung Kidul. Itulah kita sudah 2 hal besar itu kita lakukan. Lalu untuk masyarakat luas Bapak, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mensukseskan pemilu 2024 nanti? Ya, ini penting Mbak Nadia. Masyarakat perlunya partisipasi masyarakat, terutama supaya masyarakat tuh tahu dia sudah masuk daftar pemilih atau belum. Sebetulnya bisa dicek di lindungi hakmu gitu ya di kpu.go.id, itu bisa dicek. Nah nanti kalau memang itu masyarakat bisa melaporkan apabila ada yang sudah genap berusia 17 tahun atau ada yang perpindahan dari masuk atau keluar KPU Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kita berharap partisipasi masyarakat di situ aktif kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul. Tuh kadang pemilih, berarti kalian juga punya tugas untuk ikut mensukseskan pemilu 2024 nantinya. Baik Pak Toto, mungkin hanya ini yang bisa kita obrolkan. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan untuk ngobrol berbincang dengan Bapak. Terima kasih sekali Bapak, kembali. Sehat selalu. Amin, insya Allah amin. Dan sekian Kadang Pemilih podcast kita kali ini. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024 dan tentunya like, comment, subscribe yang sangat kita tunggu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap bahagia dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.